Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tria Wulandari, NIM F1241231029, Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan membahas tentang aliran pendidikan. Untuk aliran itu sendiri, artinya pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran yang terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Untuk pemikiran itu sendiri ada 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu emperia, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Dan aliran empirisme menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan dengan cara observasi atau secara langsung tidak hanya berpaku kepada materi, tetapi juga kita harus merasakan dari pengalaman kita sendiri. Kita harus masuk ke dalam apa yang disampaikan materi atau teori tersebut. Jadi, kita harus melakukan sesuatu pengalaman terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita akan melakukan pembuatan materi. Dan juga dirasakan atau dari pengalaman kita sendiri agar kita tahu apakah benar atau tidaknya dari yang disampaikan oleh materi atau teori tersebut. Empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut kepada pribadi seseorang. Pemikiran empirisme, para tokoh memberikan sumbangsih bagi pengembangan bidang keilmuan. Para tokoh ini di antara lainnya ialah John Locke, ilmu sosial dan ilmu ilmiah, George Berkeley, fisika, matematika, dan teologi, dan David Hume, ilmu sejarah dan sains. Empirisme juga menjadi dasar bagi pengembangan filsafat dalam positivisme. Selain itu, empirisme juga menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat pendidikan, yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai model pendidikan yang ada di dunia. Apa tujuan dari aliran empirisme tersebut? Supaya kita atau pelajar tidak hanya terpaku kepada metode yang ada atau teori yang ada, tetapi juga ikut ambil di dalamnya. Atau dalam kata lain, kita tidak hanya mendengar, tetapi kita harus mengambil pengalaman dari tersebut. Dan kita dapat mengetahui apakah teori tersebut benar adanya atau hanya diteorikan tanpa adanya pengalaman dari perteori tersebut. Karena aliran ini sangat berpegang penting dalam sebuah pengalaman, baik menyangkut dunia maupun pribadi seseorang. Apa manfaat dari teori empirisme tersebut? Aliran ini sangat bermanfaat karena kita tidak bisa dibohongi oleh materi atau teori yang ada. Karena ini sesuai dengan pengalaman kita dan kita yang merasakannya sendiri. Apakah itu benar dan adanya tergantung diri kita tersendiri, yaitu melakukan pengalaman tersebut. Apa contohnya? Contoh yang pertama yaitu misalkan, benarkah kura-kura itu berjalan lambat?
dan itu benar adanya, dan kita bisa melihat secara langsung bagaimana kura-kura tersebut berjalan. Dan contoh yang kedua, misalkan kita diberi materi oleh guru kita bahwa jika kita melakukan olahraga tanpa pemanasan terlebih dahulu, maka akan menyebabkan badan sakit-sakitan dan akan cepat lelah. Dan itu memang benar karena saya pernah merasakannya sendiri dan secara langsung. Kesimpulan dari aliran empirisme adalah aliran yang mengambil dari pengalaman, karena kita harus membuktikan sendiri bagaimana dari sebuah teori yang disampaikan benar atau tidaknya. Karena kebanyakan zaman sekarang hanya berpaku kepada teori tanpa adanya pengalaman atau suatu yang pernah kita alami dari teori tersebut. Sekian, terima kasih. Aliran yang kedua yaitu aliran nativisme. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schweitzer 1788 sampai 1860, seorang filosof Jerman, atau Ilyas 1997. Aliran nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran atau native yang artinya asli atau asal. Nativisme berpendapat kalau semenjak lahir anak sudah mempunyai atau bawa sifat-sifat tertentu atau dasar yang bertabiat membawa ataupun generasi. Sifat-sifat serta dasar-dasar tertentu yang bertabiat generasi atau herediter inilah yang memastikan perkembangan serta anak yang hasil pembelajaran seluruhnya. Pandangan anak tersebut dikenal dengan pesimisme atau pedagogis karena sangat pesimis terhadap upaya-upaya dan hasil pendidikan. Aliran nativisme mengesampingkan peranan lingkungan, sosial, dan pembinaan pendidikan. Membiarkan anak tumbuh, berkembang berdasarkan pembawaannya. Berhasil setidaknya, perkembangan anak tergantung kepada tinggi rendahnya dan jenis pembawaan yang dimiliki oleh anak. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak bisa mengubah perkembangan seorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Pernah ada cerita tentang anak manusia yang hidup di bawah asuhan serigala. Ia bernama Robinson Crusoe. Sejak bayi, ia hidup di tengah hutan rimba yang belantara dan ganas. Ia tetap hidup dan berkembang atas bantuan air susu serigala sebagai induknya. Serigala itu memberi Crusoe makan sesuai selera serigala sampai dewasa. Akhirnya, Crusoe mempunyai gaya hidup, bicara, ungkapan bahasa, dan watak seperti serigala. Padahal ia adalah anak-anak manusia. Kenyataan ini pun membantah teori nativisme. Sebab gambaran dalam cerita Robinson Crusoe itu telah membuktikan bahwa lingkungan dan didikan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Yang dalam artinya, anak akan berkembang di lingkungannya dan mengikuti lingkungan dan budaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah aliran naturalisme. Natural atau natur yang berarti alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini ada bersamaannya dengan aliran nativisme. Atau beberapa ahli menyebut dengan sama, hampir sama, dan senada. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, dari dunia fisika yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, maka anak tersebut harus diserahkan ke alam. Kekuatan alam akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang terlahir secara alamiah sejak kelahiran anak tersebut. Jean Schultz mengatakan segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tangan manusia. Dengan kata lain,
Ross mengingatkan perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar karena hanya alamiah yang paling tepat menjadi guru. Rose menghasilkan konsep pembelajaran alam, maksudnya anak hendaklah dibiarkan berkembang serta tumbuh sendiri bagi alamnya. Manusia jangan banyak mencampurinya. Rose juga punya berkomentar kalau bila anak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma, hendaknya orang tua ataupun pendidik tidak butuh dengan membagikan hukuman. Biarlah alam yang menghukumnya. Bila seseorang anak bermain pisau ataupun bermain api, setelah itu dibakar ataupun tersayat tangannya, ataupun bermain air karena itu dia gatal-gatal ataupun masuk angin, ini merupakan wujud hukuman alam. Biarlah anak itu merasakan sendiri dampaknya yang sewajarnya dari perbuatannya itu yang nantinya jadi insip dengan sendirinya. Dan menurut aliran naturalisme, pendidikan harus dijauhkan dari anak-anak seperti yang diketahui, gagasan naturalisme yang menolak campur tangan pendidikan. Yang keempat atau yang terakhir adalah aliran konvergensi. Berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia dengan disertai pembawaan baik yang buruk maupun yang baik. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. Potensi yang ada pada pembawaan dari seorang anak akan berkembang ketika mendapat pendidikan dan pengalaman dari lingkungan. Dalam artian, lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan seorang anak. Sedangkan secara fisikis, untuk mengetahui potensi yang ada pada anak didik, yaitu dengan cara melihat potensi yang dimunculkan pada anak tersebut. Menurut aliran konvergensi, perkembangan pribadi merupakan hasil proses kerjasama antara potensi hederitas atau internal dan lingkungan atau eksternal. Jadi, menurut aliran konvergensi, pendidikan dapat diberikan kepada semua orang. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan pembawaan yang baik dan mencegah pembawaan yang buruk. Hasil pendidikan tergantung dari pembawaan dari lingkungan. Contoh, pada hakikatnya, anak berbahasa dengan kata-kata adalah hasil juga konvergensi. Pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara dan melalui situasi lingkungannya. Anak belajar berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, anak mula-mula menggunakan bahasa